Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, aku mau nge-share lagi kegiatan aku. Ini tuh udah siang banget ya teman-teman, sekitaran jam 11 kurang ya kalau nggak salah tadi. Terus ini anak aku tuh baru tidur, jadi dari pagi tuh nggak mau tidur, rewel aja, nggak tahu kenapa. Terus juga cucian yang bersih yang belum digosok atau belum dilipat tuh numpuk banget di situ. Aku biarin aja lah nanti ya, baru aku beresinnya karena aku mau masak dulu. Karena ini tuh udah siang banget ya teman-teman, udah jam 11-an gitu aku belum masak, apalagi masak nasi. Nah jadi ini aku mau masak dulu. Yang pertama tuh masak nasi ya teman-teman, utama karena nasi tuh tinggal dicetek doang gitu ya di Magicom. Terus lanjut aku mau masak telur puyuh, maksudnya ngerebus telur puyuh karena hari ini tuh aku mau masak sayur sop ya teman-teman. Karena anak aku tuh pada suka sama sayur sop yang isinya itu telur puyuh ataupun tulang-tulangan itu. Jadi hari ini tuh menunya sayur sop telur puyuh, besok nanti bakalan sayur sop tulang gitu kan. Gak apa-apa setiap hari tuh masak sayur sop, yang penting anak-anak itu suka. Dan dilanjut ini aku kupas-kupas jengkol dulu. Kalian tau lah ya yang udah sering nontonin video aku atau yang baru ngeliat video aku masak jengkol itu mau diapain. Di situ udah kelihatan bumbunya, ada bawang merah sama cabai aja. Dan lanjut potong-potong si jengkolnya ya teman-teman. Aku lebih suka dipotong-potong kayak gini ketimbang yang digeprek, karena menurut aku lebih gampang diiris-iris kayak gini ya teman-teman ketimbang digeprek. Kalau digeprek tuh membutuhkan tenaga lebih ya untuk ngegepreknya, walaupun misalkan jengkolnya itu udah digoreng ataupun udah direbus. Jadi aku memilih untuk dipotong-potong aja. Dan lanjut nggak lupa untuk cuci-cuci bahan-bahannya ya teman-teman. Di situ juga aku udah potek-potekin cabai dari si tangkainya, jadi tinggal dicuci aja sampai bersih. Oh ya teman-teman, makasih ya yang udah ngeklik video aku. Semoga kalian suka sama video aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman, biar ngebantu channel aku makin berkembang, biar aku semangat juga bikin kontennya. Nah kemarin ada yang komen atau ada yang bilang anaknya itu anteng ya, enggak rewel. Enggak ya teman-teman, anak aku tuh rewel juga ada. Cuma emang kadang ya ada di waktu yang tertentu anak aku tuh nggak rewel. Misalkan lagi main sama kakaknya itu baru nggak rewel. Kalau misalkan lagi rewel ya aku gendong. Jadi kalau misalkan video aku nih ya, aku lagi nggak gendong anak aku, itu biasanya aku taruh di bawah. Apalagi posisinya itu aku lagi masak kayak gini ya teman-teman. Ini tuh takut kena minyak ataupun kena kompornya gitu ya, kena penggorengannya gitu kan. Jadi aku taruh di kaki aku ya teman-teman. Emang sih dia tuh nangis, tapi nangisnya tuh sebentaran doang. Kalau misalkan aku udah selesai taruh-taruhnya gitu ya, baru aku gendong lagi. Apalagi kalau misalkan aku lagi pegang-pegang cabai, itu aku taruh di bawah sebentar. Nah kalau misalkan lagi videonya cuma tangan aku doang yang kelihatan, jadi itu aku lagi gendong anak aku ya teman-teman. Nah kalau misalkan aku lagi cuci piring gitu ya, udah gelendot aja di belakang aku, kadang sampai nangis kejer. Tapi ya gimana, aku harus cuci piring ya teman-teman. Kalau misalkan ditunda-tunda lagi itu bakalan numpuk banget. Terus juga anak aku tidurnya sebentaran ya teman-teman, kayak yang di video ini itu baru 15 menit tidur dan udah bangun aja. Terus juga posisi aku kan belum kelar masak ya teman-teman, baru seperempatnya aja baru mulai malahan ya, udah bangun belum apa-apa, belum kelar. Jadi kalau misalkan anak aku itu aku taruh ya teman-teman, itu bakalan nangis. Jadi ya udah aku gendong aja.
Namanya juga punya anak bayi ya teman-teman. Kalau si kakaknya tuh emang bisa anteng ya, karena kan kakaknya tuh udah besar, udah bisa main sendiri. Dan terus juga kakaknya mau sih ajak main, cuma kadang-kadang tuh kakaknya nggak mau nih diganggu untuk bermain. Jadi anak aku tuh mainnya sendiri gitu kan, sedangkan dia tuh pengen nimbrung ikut aja gitu sama si kakaknya. Nah biasanya itu kalau anteng anak kecil itu atau bayi itu dari usia 0 sampai 3 bulan ya teman-teman, itu baru deh anteng masa-masanya yang masih tidur terus. Dan ini menu aku hari ini ada sambal jengkol dan sop telur puyuh ya teman-teman. Segini aja udah alhamdulillah banget aku bisa masak, dirempongin dengan anak aku. Dan dilanjut karena ini tuh udah siang banget ya teman-teman. Jadi tadi tuh sebelumnya aku udah tanya sama anak aku yang pertama mau makan duluan atau enggak. Katanya belum lapar, jadi ya udah, berhubung aku udah lapar, aku duluan deh yang makan. Tapi emang biasanya aku duluan sih ya yang makan, baru deh anak aku nyusul. Soalnya nggak enak banget kalau misalkan nunggu anak-anak kelar makan terus kita baru makan. Jadi aku nggak bisa banget kayak gitu. Aku mendingan aku duluan yang makan, baru deh anak-anak. Kalaupun misalkan anak-anak tuh nasinya ada sisa, paling nih sisanya tuh sedikit, makanya selalu aku ambil cukupnya. Dan lanjut ke video, ini aku lagi lipet-lipetin pakaian ya teman-teman. Terus juga pilih-pilih pakaian yang mana harus digosok dan enggak. Jadi ini ada beberapa juga yang enggak aku gosok, baju-baju aku dan baju-baju Pak suami. Oh iya, Pak suami tuh lagi ada di rumah ya teman-teman. Ini tuh Pak suami abis kerja shift malam, jadi makanya ada di rumah. Sebenarnya tadi tuh Pak suami mau jagain anak aku pas aku lagi masak, tapi kata aku nggak apa-apa, tidur aja karena kamu kan abis shift malam, karena kasihan gitu ya kalau misalkan habis shift malam tidur cuma sebentar terus jagain anak aku. Dan ini tuh udah sekitaran jam 3-an ya teman-teman. Nih baru aku lipetin karena tadi tuh aku tidur sebentar karena pas suami juga udah bangun ya tadi. Makanya maaf banget ya teman-teman kalau muka aku nih muka bantal. Nah jadi kalau misalkan ada pas suami itu biasanya aku minta waktu buat tidur sebentar, walaupun cuma setengah jam atau 1 jam gitu kan, lumayan ya. Karena biasanya kalau nggak ada Pak suami itu aku nggak bisa tidur siang, paling cuma bisa tidur-tiduran doang karena harus jagain 2 anak ya teman-teman. Yang satu tidur misalkan ya, terus yang satunya melek. Terus kalau misalkan si kakaknya tidur, ini si adiknya bangun. Ya kayak gitu aja sih siklusnya ya teman-teman. Jadi nggak bisa aku tidur siang. Kalaupun pas lagi barengan anak aku nih pada tidur siang ya, itu baru deh aku bisa tidur siang. Itu pun sebentar, soalnya aku mikir aku belum ngedit gitu kan. Pokoknya aku sebisa mungkin lah intinya buat atur waktu atau curi-curi waktu ya teman-teman buat tidur sebentar. Kalaupun nggak tidur ya teman-teman, aku setidaknya bisa buat rebahan gitu ya. Aku sih mendingan lagi ada Pak suami ya bisa tidur walaupun sebentar, karena aku tidurnya tuh malam ya teman-teman, nggak yang sore-sore. Misalkan aku tuh tidurnya jam 10 itu baru mulai tidur, itu pun kadang jam 11 baru bisa tidur. Oh ya lanjut ke video. Ini aku lagi nggosok ya teman-teman. Ini nggosoknya tuh asal aja, nggak yang rapi-rapi banget, karena ini tuh baju yang biasa dipakai buat di rumah, terus juga buat tidur. Terus tadi juga baju bahan kringkel, nggak aku gosok sempurna gitu, nggak aku gosok kayak gini nih ya, satu persatu gitu, enggak, karena bahannya kringkel. Menurut aku tuh nggak usah digosok tuh nggak masalah, yang penting lipetannya aja rapi. Nah aku tuh paling gak suka yang namanya numpuk-numpuk baju, kecuali numpuk baju cucian bersih gitu ya teman-teman, atau cucian yang belum dilipat atau belum digosok. Kenapa? Kalau misalkan baju cucian kotor tuh kayak bau gitu kan. Jadi menurut aku mendingan cucian bersih yang aku tumpuk daripada cucian kotor, karena aku nggak serajin itu. Oh ya jangan dicontoh ya teman-teman, soalnya video yang aku share
selama ini itu cuma sebagian dari kehidupan aku. Oke deh, segitu aja video aku kali ini. Semoga kalian suka ya sama video aku. Semoga video aku bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.